Saudara, dari rangkaian persidangan, publik dikejutkan dengan nilai korupsi dan sejumlah permintaan Syahrul Yassin Limpo ke anak buahnya. Bahkan tak hanya untuk SYL, namun sejumlah permintaannya pun juga diduga untuk keperluan istri, anak hingga cucu Syahrul Yassin Limpo. Dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, saudara, total nilai dugaan korupsi dan juga pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo mencapai 44,5 miliar rupiah. Dari persidangan pun terkuak sejumlah fakta, misalnya saja ada sejumlah permintaan SYL yang harus dipenuhi bawahannya. Di antaranya biaya umroh bersama keluarga 1,35 miliar rupiah, pembelian hewan kurban 1,6 miliar rupiah. Ada lagi pembelian mobil untuk anak 500 juta rupiah maupun juga kredit kendaraan SYL yang nilainya 43 juta rupiah hingga pembayaran kartu kredit senilai 215 juta rupiah. Masih ada pula daftar permintaan yang lainnya, yakni diantaranya ada uang saku istri 30 juta, perawatan kulit, perawatan kecantikan untuk sang istri, anak dan juga cucu, hitanan, dan ulang tahun cucu. Kado hadiri resepsi nilainya juga fantastis 381 juta rupiah. Bayar biduan 100 juta hingga sewa jet pribadi 1 miliar rupiah. Kasus korupsi yang terjadi, saudara, di Kementan ini dilakukan sangat banal alias terbuka dan diduga mengalir ke banyak pihak. Lantas, seperti apa mencegah aksi lancung oknum pejabat publik yang kian hari makin terbuka ini? Simak ulasannya usai tayangan berikut ini. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan dirinya siap bertanggung jawab atas kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian. Bahkan, politisi Partai Nasdem ini mengaku sudah berada di penjara dan siap menerima hukuman atas kasus tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya cuma mau ada 3 yang saya mau dapat jawaban dan sejujurnya. Jawaban ini sejujurnya aja, saya sudah siap. Saya sudah di penjara, saya sudah siap. Oleh karena ini, jawab saya sejujurnya. Yang pertama, pernah kalian mendengar perintah saya secara langsung untuk meminta untuk melakukan apa yang tadi ditanyakan ini, baik lisan maupun tertulis, pernahkah? Tidak. Kiki? Tidak, Bapak. Dalam sidang lanjutan Rabu kemarin, Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto bilang, pejabat di Kementan harus patungan untuk membayar sejumlah keperluan SYL. Beberapa di antaranya adalah membayar gaji ART senilai 35 juta hingga sewa jet pribadi senilai 1 miliar. Yang saksi ingat lagi ya, apa? Pesawat, sewa pesawat Aceh, mana itu ada private jet. Private jet, ya. Aceh ujung pandang Cengkareng. Ya, itu nilainya 1,5 miliar kalau nggak salah saya. Tapi kita tidak ada anggarannya. Sebentar, Ya. di BAP saksi menyebutnya 1 miliar nih, bulan Desember 1,1 2022. ya. 1 miliar. Ya. 1 miliar atau yang 1,5 karena ada 2 kali. 1 miliar. Periode yang di saya zaman yang 1 yang miliar. periode saksi saja yang saya tanya ya. Ya, 1 miliar. Kalau yang 1,5 miliar di periode siapa? Periode Pak Gunawan Nah, sebagai nanti kita sesma. tanya. Uangnya terhitung besar ya, ada yang ratusan juta dan ada yang 1 miliar. Ya. Begitu kan? Ya. Nah, proses pengumpulannya tadi saksi kan sudah Dibagi-bagi. sebut dari direktorat. Dia. Nah, kalau di direktorat PSP yang menentukan jatah-jatahnya itu siapa? Direktur-direktur ini berapa? Ini berapa? Kita bagi rata saja, Pak. Bagi Pak Menteri. Mantan Menteri Pertanian ini diduga gunakan uang Kementan untuk penuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Bahkan, uang tersebut diduga mengalir ke istri, anak, hingga cucu SYL. Beberapa di antaranya umrah bersama keluarga 1,35 miliar, hewan kurban 1,6 miliar, pemeliharaan rumah dan apartemen, termasuk gaji ART, pembayaran kartu kredit 215 juta, hingga kitanan cucu 1,2 miliar, dan sewa jet pribadi 1 miliar. Dalam persidangan pun, terungkap fakta lain. Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto bilang, auditor BPK meminta 12 miliar agar pemeriksaan Kementan di era SYL mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP.
Terkait hal itu, BPK memastikan berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Dalam rilis yang diunggah melalui websitenya, BPK menyebut apabila ada kasus pelanggaran integritas, maka hal tersebut dilakukan oleh oknum yang akan diproses pelanggaran tersebut melalui sistem penegakan kode etik. BPK mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak mentolerir tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rohman bilang, KPK harus menindaklanjuti berbagai keterangan saksi, baik di persidangan maupun di luar persidangan. Pasalnya, kasus korupsi yang terjadi di Kementan ini dilakukan sangat banal alias terbuka dan diduga mengalir ke banyak pihak. Ya, tetapi dengan pattern, dengan pola yang sevulgar ini gitu ya, yang dikhawatirkan adalah ini adalah satu praktik yang sudah berlangsung lama menjadi kebiasaan dan jangan-jangan ini tidak khas di Kementerian Pertanian, ini bisa saja terjadi di berbagai kementerian yang lain, lembaga yang lain, juga pemerintah daerah. Dari kasus ini, publik pun dikejutkan betapa korupsi itu dilakukan secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi lagi. Rekam jejak harus jadi prioritas jika hendak menunjuk seseorang menjadi menteri maupun pejabat publik yang mampu mengutamakan kepentingan negeri daripada kepentingan pribadi. Tim Liputan, Kompas TV.